dimulai dari plan atau perencanaan. Diskusi merencanakan pembelajaran. Diskusi merencanakan pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Para dosen-dosen sudah melakukan beberapa kali diskusi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana. Dosen-dosen berkolaborasi untuk merencanakan pembelajaran, kemudian menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran oleh mahasiswa. Kemudian dosen menentukan strategi yang dapat mempelajarkan mahasiswa dan berpusat kepada mahasiswa untuk merumuskan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selain itu, dosen juga berdiskusi bersama-sama mencari solusi permasalahan yang akan dituangkan dalam perencanaan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana. Dalam implementasinya hanya satu dosen yang mengajar dan dosen lain sebagai observer. Setelah tahap plan atau perencanaan yang sudah dilakukan dengan matang, maka dilakukan tahap selanjutnya. Sebelum kita beranjak ke materi yang kita akan pelajari pada siang ini, saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin sebuah doa, karena bagaimana kita dari keinginan yang sehat, keinginan yang bahagia pada saat kita harus tetap menjadi kita bisa. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita cukup berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa Ada yang absen tadi? Semuanya ada? Semuanya ada? Jadi kalau semuanya hadir, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Jadi kita akan mempelajari yang namanya kelistrikan kendaraan motor. Kita pahami apa yang harus kita pelajari dalam kaitannya kelistrikan kendaraan. Di sebelah saya ada media ya, yang kalian bisa lihat. Ini kira-kira media apa? Saja yang diperlukan kalau kita lihat di depan kalian. Apa? Baterai. Siapa yang tahu fungsi baterai? Ini konsepnya dalam kendaraan bermotor ya. Jangan dulu kalian punya baterai di kendaraan bermotor itu fungsinya apa? Ya, untuk suplai listrik. Oke, yang lain suplai listrik. Yang lain? Ya, oke, menyimpan. Nah, semua kedua itu jawabannya benar. Satu dia menyimpan, yang kedua sebagai suplai. Saat kapan dia sebagai suplai? Saat berjalan. Ya, pada saat mobil atau motor running. Nah, karena CDI atau itu tetap dia harus mendapatkan sebuah tegangan. Kapan dia sebagai penyimpanan atau sebagai cadangan? Pada saat pengisian. Pada saat pengisian. Jadi ada pengisian, di sana ada pembangkit listrik ya yang berupa namanya generator, disimpanlah di dalam. Selain baterai, kita lihat kalau penerangan apa? Ini fuse listrik. Fungsinya apa? Sebagai pengaman. Kalau tanpa fuse apa? Konsletnya. Jadi fuse itu fungsinya adalah memutus
arus ya. Pada saat dia ada konsleting, jadi biar nggak kabelnya atau perangkat yang lainnya di sini rusak, jadi ada namanya fuse. Nah, siapa bisa menunjukkan di sini di mana letaknya fuse? Nah, fuse-nya di mana? Nah, ini ya, ini ada box fuse. Kalau di mobil itu namanya box fuse. Dia tuh terpusat atau terlokalisasi. Jadi semua fuse itu letaknya di sini. Nah, selain fuse apa lagi? Relay. Nah, relay itu fungsinya apa? Sebagai saklar. Ya, sebagai saklar elektronik yang jelas. Jadi dia itu secara elektronik bekerja sebagai saklar. Selain relay, ada lagi saklar mana? Nah, fungsi saklar mana? Nah, itu kan tahu. Fungsi saklar secara umum adalah menghubungkan atau memutus arus listrik. Itu diingat. Di mana kalian bisa temukan saklar? Sepeda motor, mobil, atau sepeda listrik? Di mana? Stang. Itu berfungsi untuk mengendalikan apa? Sen, terus lampu utama, asal, klakson ya, jangan bel. Terus starter. Nah, itu semuanya kemudian kalau di mobil pun lengkap ya. Di sini ada tuas sen, di sini ada tuas wiper, nah, di sini juga ada high beam, tahu high beam kan? Nah, low beam ya. Jadi jarak dekat dan jauh. Nah, di sini semuanya dikendalikan. Nah, saklarnya kalau dalam bentuk bunyinya seperti ini, tapi kalau aplikasi dalam sebuah bentuknya gini. Ya, jadi cara kerja secara umum itu sama, jangan sampai terkecoh dengan apa yang ada yang saya tampilkan. Ya, paham semuanya? Fungsi saklar sebagai sen, fungsi saklar yang lainnya. Selain sen, di belakang ada apa aja? Oke, kita akan masuk saja ke project kelompok. Ya, di sini saya ada project. Nah, bisa dibaca coba bantu tadi. Silakan. Proyek kelompok itu lengkapnya perawatan pemasangan kabel pada gambar menggunakan tinta warna merah untuk kabel bermuatan positif dan tinta warna hitam untuk kabel yang bermuatan negatif. Isilah identitas kelompok pada luar jawaban yang telah disediakan untuk pengerjaan Ingat ya, dalam jangka waktu 5 menit kalian sudah selesai. Persaingan sekarang itu adalah cepat. Kalian itu semuanya bisa, tapi siapa yang cepat dia akan dulu. Ingat kan? Nah, ini yang dimaksud dengan gambar yang saya sediakan. Sini ada, saya ada dua buah gambar yang berbeda. Yang namanya pengawatan, mungkin ada yang masih bingung. Pengawatan artinya ini dibuatkan jalurnya ya. Nah, artinya yang plusnya pakai warna kabel yang berbeda itu pakai pulpen saja. Ya, di belakangnya isi identitasnya dan tuliskan temuan apa yang kalian hadapi di sini atau kesulitan apa. Ya, saya bagikan satu kelompok satu. Di belakang isi identitasnya. Coba diperhatikan dulu gambarnya. Itu ada dua buah gambar yang berbeda. Sudah jelas ada aki, ada baterai, ada fuse, ya, ada saklar, ada relay. Nah, silakan dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Jangan mengandalkan jawabannya. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Apa masalahnya silakan dikerjakan sendiri. Ya. Dikerjakan. Kalau ada garis boleh langsung, kalau ada orangnya silakan pakai garis. awalnya belakang
saya izinkan satu orang perwakilannya bisa melihat ke depan bagaimana sih secara real ya. Nah, saya izinkan mungkin perwakilan kelompok satu dua orang, jadi dipercepat. Kalau mau silakan, kalau enggak juga silakan. Semuanya sudah selesai. Silakan masing-masing perwakilan kelompok satu orang jelaskan itu adalah rangkaian apa dan bagaimana kerja. Silakan. Siap-siap ya kelompok 2 ya. Di sini saya mendapatkan rangkaian lampu rem ya, yang berisi ada baterai, switch, fuse dan lampunya. Kemudian untuk arah listriknya itu dari positif ke fuse dulu, baru ke lampu. Kemudian ke lampu kita naik ke switch. Dan yang negatifnya itu harusnya ke switch, lalu ke lampu. Di sini kita ada kesalahan teknis nih ya. Kendalanya tadi sempat kebingungan dalam pemasangan setriknya itu harus listriknya. Ini saja untuk kami. Terima kasih. Silakan bentuk tangan dulu. Ayo, selanjutnya nomor 2. Awal dimulai dari plus pada aki atau baterai menuju ke screen, ke fuse, lalu menuju ke relay. Setelah relay menuju ke saklar, dan setelah ini menuju ke lampu. Setelah itu langsung menuju ke negatif atau masalah. Kendala dari kelompok 2 biasanya waktu praktek itu juga ada fuse atau screennya, dan menjadi kami sedikit kebingungan dalam rangkaiannya. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan. Dari kelompok kami mendapatkan rangkaian kelistrikan kepada lighting atau sen. Nah, jadi yang pertama dari aki rangkaiannya langsung masuk ke fuse, habis itu dari fuse langsung masuk ke flash untuk menggerakkan atau menghidupkan secara otomatis lampu. Habis itu dari flash langsung masuk ke switch atau saklar dari lighting. Keluar dari saklar ada L atau R, langsung nyambung ke lampu. Jadi untuk masa biasanya langsung disambungkan ke bodi kendaraan. Terus ya, tangan. Baik, di sini saya mendapatkan seri lampu. Yang pertama, listriknya itu dari baterai ke push ke screen, dari screen ke switch atau saklar, dan dari saklar ke lampu. Dan baterai yang minus ini dapat masa dari lampu. Dan kendalanya di sini biasanya pas praktek yaitu lampunya mati.
atau apa itu? Nah, permasalahannya karena apa? Nggak pakai fuse. Berapa? Biasanya pakai fuse apa? Pakai. Nah, tapi lampunya sering mati. Ya, silakan kita. Jika ada rangkaian berbeda dengan ini, berarti itu masih kurang salah. Namun dia akan ini pemasangan flasher. Nah, flasher itu adalah relay flasher yang bisa mengintip sen dari baterai, fuse dulu seharusnya. Ya, tujuannya apa? Kalau ada korsleting, fuse-nya kan putus. Kalau fuse putus berarti sudah ada aliran listrik ke rangkaian. Nah, semuanya saya lihat semua sudah benar. Ya, dari baterai ke fuse itu sudah benar. Nah, kemudian setelah ada fuse ada relay. Benar semuanya begitu. Oke, dari relay baru switch masuk ke switch. Nah, jadi mau dia sen kiri, mau dia sen kanan, dia tetap flashernya bekerja. Kalau nanti kamu letakkan flasher setelah relay, mungkin kamu harus menggunakan dua flasher. Ya kan? Jadi misalnya flashernya berpindah sini. Kalau misalnya kuasnya ke kanan atau ke kiri, maka kalau flashernya di bawah ada satu, maka dia tidak akan bisa menggerakkannya sebaliknya. Tapi kalau dia dipasang sebelumnya, jadi flasher itu akan bergerak mengikuti kemana arah switchnya. Ngerti kan? Oke. Selanjutnya switch rank. Nah, kenapa saya pasangkan lampunya sama? Itu tujuannya adalah kalian bagaimana mengkritisi faktor satu, tapi tidak ada yang menyampaikan itu. Lampu rem adanya berapa? Dua. Kalau depan benar dua. Nyalanya dua. Ada lampu korkanya, ada remnya. Nah, ada yang beda dengan rangkaian. Beda ya, tadi yang sudah jelaskan ya. Jadi itu akan tetap bisa menyala walaupun negatifnya yang akan kamu isi switch sama aja, ya dia akan menyala. Namun kalau dia bermasalah, lampu itu bermasalah, sumber tegangan itu akan terus dia ke lampu. Dia tidak akan diputus, ya kan? Dia akan nyambung terus kan lampu. Nah begitu artinya ini fuse-nya, itu switch-nya. Kalau kamu langsungkan nolnya yang mengisi switch, jadi listriknya atau sumber tegangannya akan terus dia nyambung. Ya, tapi kalau diputus di bagian sumbernya ya dia akan putus. Tidak akan energi listrik cadangan energi listrik baterai tidak akan dibuang. Nah, jelas semuanya? Ini saja dulu pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Saya harap bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa memperbaiki semua kendaraan motor kalian, listrik mobil kalian, atau bisa diaplikasikan di rumah tangga. Semuanya sistemnya sama. Ya, yang penting konsep dan dasarnya kalian paham. Ya, saya rata-rata lihat kalian sudah mampu, walaupun saya tidak memberikan materinya terlebih dahulu, tapi kalian sudah bisa menyelesaikan masalah. Baik, ada pertanyaan? Minggu depan kita materi lagi kelistrikan, ada sebuah kelistrikan untuk pengapian sistem mesin bakar itu kan perlu yang namanya pengapian kan. Kemudian ada juga untuk engine, bagaimana pengoperasian sistem pembakaran di dalam sebuah kendaraan motor bensin, ya, dan kontrol motor listrik, ya, motor listrik, mobil listrik itu sama. Jelas semuanya? Untuk menutup pertemuan kita pada siang ini, karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa penutup akan Bapak Pemimpin berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dan
kesediaan yang sangat saya apresiasi. Ini merupakan sebuah keberuntungan buat saya, Bapak Ibu bisa ikut bergabung di mengobservasi sebuah pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, saya meminta masukan para Bapak Ibu observer terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, mengenai kekurangan mungkin atau apa yang harus saya tambahkan, apa yang harus saya perbaiki dalam sebuah proses pembelajaran yang saya lakukan. Sekiranya Bapak Ibu memberikan perhatian, saya masukan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Edi. Selamat sudah memberikan pembelajaran secara tadi, sudah diajarkan tadi. Saya lihat secara umum itu anak-anak sangat antusias dan sangat menikmati bagaimana pola pembelajaran yang Bapak Edi berikan. Ada sedikit yang bisa saya berikan masukan kepada Pak Edi dalam proses pembelajaran di awal sampai di akhir adalah agar Pak Edi bisa memberikan penekanan dalam konsep dasar yang disampaikan, yang ada teori 1, teori 2, sehingga penekanan itu bisa diberikan penekanan lagi dalam sehingga anak-anak itu bisa mengerti. Itu aja yang mungkin saya dapat. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Dayu. Mungkin dari Bu observer yang berikutnya bisa menambahkan dulu dari pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih Pak Edi, sangat bersyukur sekali saya dilibatkan dalam pembelajaran Pak Edi pagi hari ini. Adapun poin-poin yang bisa saya tambah selama proses perkuliahan itu terjadi, tapi yang paling penting poinnya adalah menurut saya dari kacamata saya itu adalah media yang Pak Edi pakai itu perlu disiapkan sebelum perkuliahan itu dilakukan. Jadi durasi penyampaian materi atau apresiasi yang dilakukan atau asesmen yang akan diberikan tidak terbagi secara besar kepada persiapan sebelum perkuliahan itu terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu, masukan yang sangat luar biasa sekali buat saya. Akan saya perbaiki nanti masukan Ibu. Izin satu observer lagi Bapak Omar. Ya, terima kasih Pak Edi. Setelah apa yang kita amati tadi, setelah kita melakukan proses pembelajaran bersama, jadi ada beberapa komponen yang mungkin kiranya sebagai penyempurna di kita dalam melakukan proses pengajaran, yaitu salah satunya mungkin Pak Edi perlu sedikit tekankan proses atau waktu pada saat mahasiswa itu melakukan diskusi. Nah, mungkin terkait dengan bahasa, waktu, mungkin itu saja yang dapat saya sempurnakan untuk pembelajaran kita ke depan yang lebih maksimal. Sekian Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait observasi yang dilakukan tadi mengenai pembelajaran saya. Dapat saya simpulkan bahwasannya setiap pembelajaran itu tentu harus kita yang persiapkan terlebih dahulu, kemudian merancang waktu, kemudian merancang asesmen juga terkait yang Ibu temukan. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama Bapak Ibu. Jadi di pertemuan berikutnya pasti saya akan melakukan perubahan sesuai dengan masukan Bapak Ibu yang diberikan. Nah, akhir penutup saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dengan mengaturkan pidato penutup para masyarakat. Om